Terkait dengan nabi palsu, saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Anda baca Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi yang datang siapa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambah hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini membahasakan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma versus Kristen-Kristen yang ya seperti biasa tidak dapat komentar banyak ya. On mereka memang yang bodoh-bodoh ya, yang hanya mancing emosi saja. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Katolik lah. Katolik. Buka kamera bang. Boleh simak aja ya. Iya, buka kamera. Iya, sudah. Bang Handi tolong sabar dulu. Bang Handi tolong sampaikan ke Ustadz Alif atau Ustadz Dio, Ustadz Tahta untuk ke Komal Inspirasi, ada yang mau syahadat di sana. Saya lupa. Oke, silakan saudaraku, silakan buka kameranya. Gak apa-apa, silakan aja. Saya mau bertanya aja. Buka kameranya bang. Buka kamera ya. Siap. Bertanya boleh? Iya, kita tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Abang kemudian menjawab pertanyaan saya. Gitu kan. Halo. Doubling. Sakit telinga. Ya. Sudah aku pes jawab. Semua. Iya. Ya, boleh. Buka kameranya, Bang. Oke. Boleh bertanya. Buka kameranya boleh nggak? Oke. Iya ya. Ya, santai aja. Buka aja. Loh. Kenapa sih buka kamera surat amat? Iya, buka kameranya, silakan. Iya bang, sudah buka. Oke, baik. Oke, nggak usah ditutup. Simpan supaya terbuka terus ya, gitu. Oh, dimut-mut. Kenapa dimatikan kameranya? Cara matikan, dimut-mut. Jangan dimatikan, yang moderator jangan matikan kamera. Saya mau bertanya, oke, ucapkan game aja. Iya, buka kamera. Nah, Oke. Sudah kah semua? Iya, sudah. Gimana? Ini tema kita, siapakah nabi palsu ini? Semua. Ya. Sudah. Iya, silakan bertanya, kan udah buka kamera kan? Iya betul. Silakan. Boleh nggak bertanya? Iya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran, tapi Paulus jalan terkutuk. Menurut kamu bagaimana? Sabar-sabar, boleh saya jawab? Iya, silakan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran,
Paulus berkata, aku jalan terkutuk. Bagaimana tuh Kak Suma? Jawab. Yang Anda sendiri ikuti yang mana? Gimana? Paulus atau Yesus? Ya jawab dulu Kak Suma. Iya, Yesus itu mengatakan akulah jalan. Iya betul. Tapi Paulus mengatakan terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Betul. Jadi menurut Paulus, Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, Saya Katolik Terus? sekolah semua. iya, terus kenapa Anda mengikuti Paulus? Bukan gitu. Maksudnya bukan? Kak Suma jawab. Kan sudah kujawab, Yesus itu adalah jalan, kebenaran. Tapi Paulus mengatakan Kutuk. Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, itu sudah Clear. clear. Saya boleh balik nanya? Oke. Boleh. Boleh. Kenapa rambutnya nggak pernah disisir? Astaga. Jawab dulu itu Kak Suma. Sudah aku jawab. Ih dalil itu. Oh, kodong Bunda Rahmat tolong nggak dulu. Gak ngerti aku. Saya serasa pindah ke alam lain. Aku rasa bukan di dunia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang, dari Katolik Protestan. Katolik. Oh, Katolik. Iya Bang, silakan Bang. Tema ini menarik untuk kita bahas terkait dengan nabi palsu yang ada di dalam kitab saudara, karena kalau di Al-Quran itu tidak ada membahas tentang nabi palsu. Al-Quran hanya mengatakan bahwa orang yang di luar ajaran para nabi itu adalah pengikut iblis. Gitu aja sih dalam Al-Quran. Tidak ada menceritakan tentang nabi palsu. Mungkin abang ini bisa menjelaskan kepada saya. Oke, saudara Eb Timur. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang. Malam. Dari Katolik Bang. Ya, Katolik. Katolik. Ya, mungkin bisa kita bincang-bincang terkait dengan nabi palsu ini. Ya. Oh, temanya nabi palsu. Ya, siapakah nabi palsu? Siapakah nabi palsu? Itu ada di mana Iya. itu, Bang? Ada ajaran di mana itu? Di Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Gitu Bang. Oke. Itu mungkin yang membawa apa namanya? Istilahnya seperti apa ya, Bang? Nabi-nabi palsu. Itu kata istilah itu maksudnya untuk memberikan waspada. Itu Iya. dalam ajaran agama Katolik. Jadi data yang muncul di kitab Matius itu, cerita yang ditulis oleh penulis Matius itu sedang mencatat keadaan di mana Yesus sedang berbincang-bincang dengan muridnya Bani Israel. Dalam perbincangan itu, Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka menyamar seperti domba, padahal sebenarnya dia yang datang itu adalah serigala yang buas. Nah, itu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang ada pada saat itu. Artinya nabi palsu ini datang kepada murid, nyamar domba padahal mereka adalah serigala. Nah, inilah yang sedang kita kaji. Siapakah yang datang kepada murid-murid Yesus yang bukan murid Yesus tapi nyamar-nyamar murid Yesus? Begitu Bang. Oh, itu istilahnya itu dikatakan orang yang mengaku menjadi
Tuhan, menjadi Yesus kan? Begitu. Iya. Termasuk nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Ya. Tapi saya rasa kalau tentang debat nabi palsu itu, Bang, Iya. saya kira mungkin tidak terlalu tidak terlalu kita kajikan. Kan nabi palsu itu kan sepertinya contoh orang yang pembohong, penipu, begitu. Iya. Nabi itu nabi itu pengajar, nabi itu pemimpin umat. Nah, kalau nabinya palsu, celaka semua umatnya. Maka karena itulah harus dicari tahu siapa nabi palsu ini yang umatnya celaka gara-gara ajaran bohong yang diajarkannya. Di abad pertama itu, sedangkan kalau kita lihat, saya sebagai muslim menilai bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus menyamar juga sebagai murid Yesus itu ya Paulus. Gitu, Bang. Karena Paulus ini di luar dari lingkaran murid Yesus. Tak ada murid Yesus bernama Paulus. Iya. Oke. Sebentar, saya kan Mobil parang kayaknya. benar. Ada pengakuan begini, cerita tentang itu, hal itu, contohnya, Ya. itu salah satu dari cerita setelah dia bertobat, maka disebut Paulus. Nah, Malah Tuhan Yesus itu berpesan iya. kepada murid-muridnya agar muridnya tidak terjatuh ke dalam pencobaan ketika ada nabi palsu datang untuk menyerang mereka agar mereka itu tidak mempercayakan Yesus. Kan begitu ceritanya kan, Bang? Iya. Nah, makanya Yesus itu berpesan kepada mereka, berwaspadalah kepada nabi palsu yang akan datang di kemudian hari. Enggak ada kata kemudian hari itu, Bang. Jadi Iya, benar. kalau Benar, berbicara Bang, benar. kalau berbicara mengenai nama Saulus, pada saat Saulus itu belum bernama Paulus, dia itu diberitakan oleh muridnya kalau dia itu sudah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi. Iya, ceritanya Saulus itu begini, Bang. Kan kalau kita baca selengkapnya untuk dari Alkitab Suci, dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Saulus itu kan orangnya antikristus. Dia kan orangnya itu kan tidak percaya kepada Yesus, Iya. kepada anak Allah yang dilahirkan lewat Maria, kan begitu. Maka Saulus itu kan dia kan orangnya tukang pembantai. Siapa saja yang mengikuti Yesus, dia akan bunuh. Begitu. Nah, ketika firman Tuhan telah memberikan pertobatan kepada Saulus, dia memberi Saulus itu untuk matanya buta, kan begitu, agar Saulus itu bertobat, bahwa Saulus dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, kan begitu. Begitu ceritanya dalam agama Katolik, ajaran agama Katolik, Bang. Iya. Saulus ini sudah nabi. Saulus itu ketika dia bernama Saulus, dia itu sudah nabi. Nanti setelah dia mengganti nama Paulus, naik level dia menjadi rasul. Nabi dulu baru menjadi rasul dia itu. Iya. Nah, sekarang bisa ndak Paulus menyamar kalau dia tidak bertobat? Iya, makanya kan sebelum bertobatnya Saulus, sebelumnya kan
bertobat, diganti namanya Paulus menjadi salah satu murid Yesus, begitu. Untuk mewartakan sabda Allah di mana-mana, yaitu sabda yang ada di dalam Alkitab suci. Berarti setelah itu Paulus mengaku pengikut Yesus gitu. Iya. Karena dia Nah, bertobat. di mana Paulus dipilih oleh Yesus, Bang? Kapan itu dan apa pengakuan Yesusnya dalam hal menetapkan Paulus sebagai utusannya itu di mana Yesus sebut itu? Nah, dengar. Begini, Bang. Ya, singkat kata ya, dalam ajaran Katolik aja lah. Karena saya tidak bisa tidak ada belajar dalam Alkitab lah, tapi belajar dalam iman Katolik. Karena saya yakin Katolik itu, dan saya yakin Tuhan Yesus itu benar-benar dia ada. Kenapa? Kenapa saya percaya kepada Yesus yang dikandung oleh Maria ya, yang dilahir dari seorang yang perawan. Karena dia itu benar-benar yang diutus oleh Allah. Begitu. Nah, sekarang begini. Kalau tentang kita cermat supaya kita mengetahui dalam Alkitab suci, kembali kepada Saulus untuk bertobat. Dan kembali kepada Saulus, sampai abang bilang tadi, kapan atau suratnya di mana bahwa Yesus itu memerintahkan Paulus untuk menjadi murid atau untuk memilih jadi murid. Tapi tidak. Tapi Paulus itu tidak dipilih oleh Tuhan, oleh Yesus lah. Tidak dipilih oleh Yesus. Tapi karena Yesus karena Saulus bertobat, dia sendiri yang mengaku bahwa dia juga salah satu orangnya untuk mewartakan sabda kebenaran dari Yesus. Begitu. Berarti Paulus ngaku-ngaku sendiri kan, Bang? Bukan ngaku sih, tapi dia sudah kepercayaan kepada Yesus itu benar-benar ada. Kan begitu ceritanya. Iya, maksudku Paulus mengaku kalau dia itu pengikut Yesus. Ya. Tapi Yesus ada nggak kemudian memberikan validasi tentang kerasulan beliau? Ya sih ada, kan dia kan melalui salah satu murid juga. Nah begitu. Ya, Yesus di mana menerangkan tentang Paulus? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Maksudnya? Kan Yesus yang harus menerangkan siapa Paulus ini. Kalau memang Paulus ini adalah pengikut Yesus, Yesus harus menerangkan siapa Paulus ini. Karena Paulus itu membuat sebuah pengajaran yang sangat luar biasa pengaruhnya. Dan dia mengaku kalau Yesus itu yang mengutus dia. Nah, ada nggak pengakuan Yesus terkait hal tersebut? Atau dia sendiri yang ngaku-ngaku? Ya, karena dia kan sudah punya firman dari Tuhan. Dia telah berfirman bahwa Saulus itu kan dia sudah mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Iya, itu pengakuan Paulus. Nah, Paulus mengaku dia bertobat. Nah, Yesusnya ada nggak memberikan kemudian pengesahan bahwa Paulus ini adalah utusanku, dia adalah rasulku? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Dia kan keyakinan sendiri, makanya dia mewartakan firman Tuhan. Iya. Itulah yang ku bilang. Berarti dia ngaku-ngaku sendiri. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus dan mengatakan ya dia adalah Kristus. Padahal sebenarnya dia ini adalah serigala. Penjahat lah. Begitulah, penjahat saja, penjahat yang tidak percaya kepada Yesus.
Salah satunya dia punya ilmu hitam, firman Tuhan di mana-mana untuk mewartakan sabda Allah. Yaitu adalah Alkitab suci. Ya, justru karena itu dia mewartakan itu karena dia adalah mengaku nabi. Dia rasul. Makanya dia disebut palsu karena ajarannya bukan bersumber dari Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Paulus tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Adakah Yesus pernah mengajarkan itu? Benar. Nah, Begini Mas, Bang, begini. gimana Bang? Saulus, nama Saulus, kan dia kan belum bertobat, makanya Iya dia Bang, sebut. Oke, dia boleh bertobat, tapi kenapa harus jadi rasul? Kan banyak orang yang bertobat. Yudas juga bertobat. Orang-orang murid-muridnya yang berdosa juga bertobat. Tapi kenapa dia harus jadi pemimpin umat? Kenapa dia harus menjadi rasul tanpa ada validasi dari Yesus? Justru inilah yang menjadi permasalahan. Kok Paulus jadi tokoh besar sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan itu? Kok dia bisa ngangkat? Gimana Bang? Pengertian kan dia kan telah bertobat dan Yesus telah berfirman kepadanya dan dia telah memberikan firman dan kuasa kepada Paulus agar Paulus sungguh-sungguh bertobat dan untuk mewartakan Injil atau sabda Allah di mana-mana. Di mana Yesus Bang? Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah berfirman atau bersabda ke Paulus? Di mana itu? Bentar Bang. Benar Bang. Sampaian juga kan Bang kan berfirman. Anda berbicara berarti Anda berfirman. Kan firman itu kan apa yang kita miliki. Maksud Kita saya hidup Yesusnya dalam- Bang. Maksudku Benar, Yesus bentar. di mana Yesus bersabda ke Paulus? Iya, bersabda begini. Saya akan jalan kepada saya untuk memberikan saya Bukan Tuhan, mewartakan Yesus. sabda Allah. Yesus di mana memilih Paulus ini untuk jadi rasul? Ya kan dia kan datanya kepada Saulus dengan berfirmannya. Ya, Firman di mana itulah itu? yang menjadi. Di mana Yesus pernah datang kepada Paulus, Bang? Bang, menurut saya Iya. begini. Iya. Tidak mungkin Yesus itu datang langsung kepada Paulus. Nah, sementara Yesus datang kepada murid-muridnya kan, makanya dikatakan palsu karena Yesus tidak pernah datang kepadanya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Tidak, begini Bang. Begini Bang. Paulus itu bertobat. Dia setelah Yesus mati dari kayu salib. Berarti Yesus tidak pernah datang kepada dia dong. Tapi dia datang melalui perantaran sesama untuk memerintahkan agar Paulus itu bertobat dengan cara membutakan matanya Saulus. Kan begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus kan tidak pernah ketemu dengan Paulus, kok dia bisa jadi rasul? Terus Iya, dia, benar. dia mengaku 13 bukunya itu diterima dari Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang buku-buku yang diajarkan dia, kitab-kitabnya, surat-suratnya. Itu gimana itu Bang? Dia ngaku sepihak, dia ngaku sendiri, Yesus tidak pernah mengakuinya. Dia mengaku murid, dia mengaku utusan Yesus, tetapi Yesus tidak mengakuinya, berarti palsu dong. Nah, Di mana Yesus mengakui Paulus, Bang? itu salah, Bang. Iya, kalau gitu di mana di mana Yesus mengakui Paulus? Begini. Yesus tetap mengakui Paulus itu salah satu orang yang Di mana itu? Iya, di mana Paulus diakui oleh Yesus itu di mana? Nanti begini Bang. Oke lah.
Kalau kembali tentang hal itu tuduhan kepada Alkitab suci, nanti saya cari dulu di Bible-nya. Karena saya selama ini hanya sebatas nonton saja. Tapi kalau memang sampai itu mau cari faktanya atau datanya ya melalui dalam Alkitab suci, saya cari dulu. Nanti lain kali saya naik kepada Bang. Baik Bang, baik, thank you. Baik Saudara F. Timur. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam. Malam juga Bang. Siap. Oke teman-teman sekalian, gimana yang sudah yang mau syahadat tadi, udah syahadat belum? Apakah kita rungkatin habis itu kita ke sebelah? Sahabat Nur Hidayah Channel, barakallahu fiik. Thank you. Apakah kita harus rungkat ini baru kita ke sana? Kita rungkat dulu di sini. Kalau saya yang ditunggu baru harus dirungkatkan ini. Belum ada yang ke sana ya, dari api ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, sorry. Ya, Bang Juma, di sini. Iya. Di sini topiknya siapakah nabi palsu? Ya. Siap. Oke. Kalau menurut saya nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Silakan dijelaskan. Oke, kenapa saya bilang Nabi Muhammad itu sendiri? Karena kita juga harus tahu ya, setiap kali kalau Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia untuk memilih manusia itu menjadi nabi untuk menyampaikan firman kepada manusia, itu selalu perkenalkan diri. Makanya saya menyatakan, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di dalam gua Hira, tidak ada malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Oke. Terbukti. Oke, tolong tunjukkan data-data di Bible kalau merujuk kepada Nabi Muhammad. Silakan. Ya, Abang Zuma kan topiknya siapakah nabi palsu? Iya, kalau menurut saya nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Kalau di dalam Bible nabi palsu tidak ada. Oke, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, landasan Anda menuduh itu apa? Ya, makanya tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari Alkitab, komparasi dengan Alkitab. Di mana itu tertulis di Bible? Contohnya kita lihat di Perjanjian Lama, Keluaran. Iya, di mana itu? Ya, Keluaran 3 ayat 6, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Oke, berarti karena Tuhan tidak sabar. Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu. Tidak perkenalkan diri, dia tidak perkenalkan diri. Karena Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu menurut saudara. Ya, menurut gitu saya maksudnya. Begitu. Tolong tunjukkan di mana pernah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Silakan. Kita bisa buka Kisah Para Rasul 9, ya. Itu yang datang itu Yesus, Tuhannya Yahudi, yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa, menampakkan diri kepada Musa. Itu kapan pernah datang kepada Paulus? Nah, makanya saya bilang yang datang kepada Musa itu sama. Loh, kok sama? Ya, sama secara dengan Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, mau saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu iblis, mau? Tapi jangan lari dulu. Berbicara dengan nabi palsu, terkait dengan nabi palsu, saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Anda baca Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi yang datang siapa?
Apa? Diskusi sama saya jangan emosi bang, santai aja, relax, atur napas, Begini. atur napas, relax, Santai, relax, sabar. Aku boleh jawab. relax. Tapi Nah, Bang Juma harus jawab dulu pertanyaan saya yang tadi itu. siapa yang memberikan standar? Siapa yang memberikan standar seperti itu bahwa Tuhannya Yahudi harus turun? Siapa yang harus memberikan standar seperti itu? Anda kan? Anda kan? Nah, sekarang kalau standar itu Anda tetapkan kepada Nabi saya, standar itu juga harus Anda tetapkan kepada Paulus dong, Nabi Paulus. Jangan hanya kepada Nabi saya. Sekarang Tuhannya Nabi Musa pernah nggak datang kepada Paulus? Nggak pernah. Yesus aja nggak pernah datang kepada Paulus. Saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi iblis. Saya sudah mengatakan tadi, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka penolong lain yaitu penghibur itu akan datang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Saya buka ayat dulu ya. Silakan. Sabar ya. Tapi Bang Juma harus menjawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab, itu standar yang Anda buat-buat sendiri. Tapi anehnya standar itu Anda tidak mau pakaikan kepada Paulus, hanya kepada Nabiku, kan lucu. Bang Juma membuktikan kepada kita, kepada kami. Bisa nggak kalian orang Muslim itu membuktikan kepada kami? Apa? Bahwa itu benar-benar adalah malaikat Jibril. Ayo. Ya, buktinya Al-Quran. Al-Quran itu kalau bukan malaikat Jibril yang mengajarkan, lalu siapa? Di dalam, sama pertanyaan ini juga akan saya lontarkan kepada saudara. Kapan malaikat Jibril datang kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes? Kapan? Wahyu pertama kali Nabi Muhammad menerima itu, mengatakan yang datang kepada dia itu adalah malaikat Jibril? Saya ambil datanya. Saya jawab. Pertama kali. Oke, saya jawab. Iya, saya jawab. Diam. Tolong kau tunjukkan kepada saya malaikat memperkenalkan diri kepada Musa. Ayo. Katanya mau jawab. Saya jawab kan? Saya sudah jawab. Ada nggak malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Musa? Aha, garuk kepala. Makanya saya bilang. Garuk kepala. Sekarang ada tidak malaikat memperkenalkan diri kepada Musa? Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Makanya tunjukkan dalilnya. Tunjuk. Coba buka Keluaran 6. Coba buka Keluaran 3. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat di sana? Maka malaikat menampakkan dirinya. Saya minta malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Makanya saya bilang orang Muslim itu ayo. Anda yang paham. Anda yang dengar di Keluaran 3. Di Keluaran 3. Dengar. Menyala api. Lalu perkenalkan diri kepada Nabi Musa. Apa katanya malaikat? Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikatnya? Aku Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba. Kamu tunjukkan kepada saya. Malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Kamu tunjukkan di mana malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Saya mau baca. Enggak ada malaikat itu memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril, akulah ini. Di situ cuma dikatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Dia menyatakan seperti itu. Sekarang kalau standar itu yang Anda gunakan kepada saya, coba kau tunjukkan di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Paulus? Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Lukas? Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Yohanes, Matius dan seluruh pengarang buku ini? Wartawan-wartawan ini kapan malaikat? Lukas 1 ayat 26, pada bulan ke-6 Allah menurun malaikat Jibril datang kepada dunia. Itu sudah jelas. Memperkenalkan enggak dirinya? Dia perkenalkan enggak? Malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Sekarang begini, Bunda Maria tidak ragu-ragu. Sekarang begini, di dalam gua Hira, Nabi Muhammad ragu-ragu sih, tidak tahu.
Kamu nggak ada ilmu. Kamu mau mempertahankan kemudian pemahamanmu, standarmu, tapi kau tidak mau didudukkan standar itu kepada Paulus. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Paulus? Hayo, di mana malaikat Gabriel datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Di mana? Nggak pernah ada. Cuman ngarang bebas. Ya Allah. Nah, demikian tadi Kamis ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan silih berganti mereka berdatangan, dan yang datang badut-badut semua. Bahkan hampir semuanya mereka tidak tahu isi kitabnya. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah orang-orang pemalas ya. Kristen itu kan agamanya orang-orang pemalas, tidak mau belajar, tidak mau membaca ya, cukup imani saja sudah. Yang penting percaya Yesus itu adalah Tuhan yang mati untuk menebus dosa umat manusia, ya kan? Jadi segala sesuatunya apa yang dia buat itu tidak perlulah sibuk-sibuk gitu ya, karena merasa dosanya sudah ditebus itu. Jadi tidak perlu belajar, tidak perlu pokoknya segala macam lah ya. Jadi berbuat maksiat apapun boleh ya, bebas karena dosanya merasa sudah ditebus. Jadi tidak ada penting-penting dari segala sesuatu apa yang menjadi pengajaran yang Yesus mereka tuhankan itu. Padahal dengan jelas Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga akal budimu. Harus menggunakan akal. Tapi malah orang-orang yang menjadikan Yesus ini Tuhan, orang-orang yang bukan pengikut tapi penyembah ya, penyembah Yesus ini malah menjadikan apa yang disampaikan Yesus ini sampah, tidak mereka hiraukan dan tidak juga mereka praktekkan, malah dianggap itu sudah pengenapan. Pengenapan itu menurut kekristenan itu peniadaan, padahal Yesus sendiri mengatakan barang siapa ya mentiadakan hukum Taurat maka dia akan diletakkan di ke dalam neraka jahanam ya, neraka tempat yang paling hina dan paling rendah. Nah, itu jelas. Tapi Kristen malah tidak merasa itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي